Halo Bapak Ibu, puji Tuhan, kembali lagi kita mendengarkan renungan. Ya Bapak Ibu ya, terus semangat, terus di dalam sukacita dan penuh pengharapan bersama Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya akan awali di dalam doa. Saya akan berdoa. Terlebih dahulu, Tuhan Yesus terima kasih buat kesempatan pada hari yang baru lagi. Sebentar kami akan mendengarkan renungan, biarlah apa yang Tuhan mau sampaikan, Tuhan mau sampaikan kepada kami, itu semuanya berasal daripada Engkau Bapa. Bila ada kuasa kegelapan coba mengganggu kami, mengganggu pikiran kami, mengganggu hati kami, mengganggu sukacita kami, Engkau tolak, Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak Bapa. Kami akhirnya percaya kuasa Tuhan sempurna atas kami, dan kami bisa menjadi umat-umat yang menang. Terpuji nama Bapa, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan sambung ya di dalam Wahyu yang ke-20. Wahyu yang ke-22. Yang ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kemarin kita sudah membacakannya. Tapi saya akan bacakan lagi ya sebelum perikop yang berikutnya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah yang menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan yang sangat dahsyat, sangat indah. Ini ending daripada ending segala-galanya ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika sudah selesailah, tamatlah dari semua-muanya itu, dimana khotbahnya seperti lanjutannya kemarin, iblis telah dihukum, dibelenggu, sudah tidak ada lagi. Dan kita, sebelum itu kita memerangi dulu, dan kita akan menang. Jadi yang sudah di surga nih, sudah diangkat. Ada saatnya dimana Tuhan akan berperang kembali, datang ke dunia ini. Nah ini baru namanya Tuhan datang kali yang kedua. Dan setelah itu dia akan membawa kita sebagai umat yang kudus, yang sudah diangkat tadi, ya, yang sudah diangkat tadi. Kita kembali lagi ke dunia. Bagaimana caranya? Saya juga tidak ada gambarannya ya, tapi saya yakin dan percaya hal itu pasti terjadi. Kita akan datang lagi ke bumi untuk memerangi si iblis itu yang sedang menguasai dunia, dan kita menang. Sangat dahsyat Bapak Ibu ya. Dan setelah itu saya akan bacakan perikop berikutnya. Kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkatakanlah perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi, yang mengutus malaikat untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini sebelum waktunya, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus,
biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendak ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Oke. Di perikop yang terakhir di ayat ke-22 ini, penutup, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan suatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka dan yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurungkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dan dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Seperti yang tertulis di dalam kitab ini, ia akan memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kalian, menyertai kamu sekalian. Amin. Yes. Sangat indah sekali ya Bapak Ibu. Di akhir daripada akhir perjuangan kita mendapatkan mahkota kehidupan. Ya. Ia akan memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Pokoknya inti benang merahnya, yuk berbuat baik. Yuk memberitakan firman Tuhan. Sebab udah gak lama lagi, sudah sangat tidak lama lagi. Seperti yang saya sudah singgung di minggu-minggu sebelumnya, ya, kalau orang berpikir ini kok firman Tuhan kok bilang Tuhan Yesus datang, tapi datangnya kapan ya? Kok belum datang sampai saat ini? Kita sudah lelah, kita sudah capek. Firman Tuhan itu sudah kita ikuti mungkin dari era nenek moyang saya juga sudah baca Wahyu. Sama seperti kesaksian saya ketika orang tua saya, ya, beliau pernah Kristen di masa muda sebelum beliau menikah, masih bujangan. Beliau pernah membaca Wahyu ini dan beliau pernah mendengar Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus akan datang. Beliau itu di era-eranya setelah Indonesia merdeka, nggak jauh setelah hidupnya ya, masa mudanya itu nggak jauh dari setelah Indonesia merdeka. Nah berarti kan itu sudah lama sekali ya. Indonesia merdeka sudah berapa puluh tahun merdeka. Nah coba, kenapa sampai saat ini belum Tuhan datang? Dan beliau pernah bilang ke saya, kok Tuhan juga belum datang sampai Papa sudah setua ini. Beliau sekitar di umur mau menginjak ke 70. Berarti kan dia sudah tahu firman Tuhan itu sudah lama ya. Jadi saya cerita dulu nih, beliau pernah menjadi pelayan Tuhan di masa muda, tetapi karena orang tuanya masih belum beragama Kristen, jadi
beliau itu disuruh orang tuanya, udah tinggalin dulu sampai dia muda, dia dewasa, dia tua. Sampai dia tua, puji Tuhan dia kembali pada mengikut Kristus, menjadi orang Kristen. Ya, itu sedikit kesaksian saya ya tentang orang tua saya. Memang orang tua saya sekarang sudah tidak ada. Yang saya ingat itu, dia pernah bilang seperti itu. Dia sudah cukup lama mendengar Yesus datang, Yesus datang. Tapi sampai terakhir dia tua, Yesus belum juga datang. Bahkan sampai hari ini. Tidak gambarannya ya. Kristus itu ya, perkataannya itu yakinlah. Sementara nubuat tergenapi. Tahu kan kisah Nuh? Nah, sama seperti itu. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kok Tuhan belum datang? Katanya Tuhan mau mengirimkan air bah mana? Malah aku disuruh bikin bahtera yang 100% di luar keluargaku itu semuanya ngejekku. Semua gak percaya. Itu loh. Ya, dari seluruh bumi, bayangkan Bapak Ibu, betapa tipisnya, betapa persen sangat kecil sekali persentasenya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nuh hanya berapa orang? Ya, 8 orang. Nggak lebih dari 10 orang yang selamat. Anak, mantu, istri. 3 anak, 3 mantu, Nuh dan istrinya. Sisanya bis semuanya. Mau saudaranya, mungkin di sana ada tua-tua gerejanya, tua-tua yang dituakan orang-orang yang percaya Injil, menjalani Injil, bahkan sampai mungkin orang yang dituakan sama Nuh tentang keagamaan pasti ada. Lenyap semuanya, tidak ada yang selamat kecuali keluarga Nuh itu sendiri. Nah, di akhir daripada wahyu ini, inilah yang realita yang harus kita hadapi. Semakin sulit, semakin sukar, ya. Kalau saya juga melihat, berkaca kepada saya sendiri, Tuhan gini amat nih. Makin hari saya udah nggak tahu lagi nih mau gimana. Bukannya virus mengecil frekuensinya, ya, setelah kita menjalani protokol, setelah kita setahun lebih ini melewati pandemik ini, bukan semakin kecil, tapi variannya semakin banyak. Bukan saya yang berkata, tapi kenyataannya ada varian alfa, beta, bla 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 bla, ada varian delta, ada bahkan ada katanya yang baru kappa. Tetaplah terus percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Di tengah keterpurukan, di tengah kebingungan, pasti ada jalan itu. Ada pengharapan. Walaupun setitik, tapi ada pengharapan. Bisa dibilang
bisa disinggungkan dari semuanya kitab khotbah seri yang saya sudah bacakan ini, ya. Ada malapetaka, ada cawan murka Allah. Semuanya itu kata-kata tidak mengenakan. Bahkan di terakhirnya saja, di ayat yang terakhirnya saja, tetapi anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, pembunuh-pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta, ya, dan yang melakukannya tinggal di luar. Tinggal di luar, Bapak Ibu. Di luar dari surga. Bukan di luar pelataran. Memang di surga itu seperti bait suci kalau kita mau lihat seperti gambarannya. Ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, ada ruang kudus, ada pelataran, ya. Bukan di pelataran surga, tapi di luar, yaitu luar surga. Neraka. Bersyukurlah kalau yang masih bisa dapat surga, masih bagian pelatarannya. It's okay, no problem. Yang penting kita masuk surga. Tapi concern dari khotbah ini bukan itu. Benang merahnya terus kita harus berlomba. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, ya sekarang inilah sadar Bapak Ibu, sadar. Itu juga cambukan buat saya juga harus sadar. Ini sudah terakhir, hari-hari terakhir di akhir. Udah nggak bisa lagi, kita udah nggak tahu lagi. Ya, sudah tidak tahu lagi kedepannya akan terjadi seperti apa. Mendengar banyak sekali yang terpapar. Ini ekonomi juga pasti berdampak. Situasi politik keamanan bagaimana masih dipertanyakan. Itulah yang terjadi. Kalau kita melihat di hari-hari ini saja ya Bapak Ibu ya. Entah tahu besok bagaimana lagi, besok lagi bagaimana lagi. Yuk terus berdoa. Minta ketenangan, ketenangan dari Tuhan. Lalu kita memberitakan firman Tuhan, berbuat baik sudah. Tuhan pasti punya cara untuk menolong. Faith factor, pejuang iman. Berjuang terus. Berjuang di garda terdepan sampai hari Tuhan tiba. Jika terjadi, kita disingkirkan, mempelai disiapkan menjadi mempelai Kristus dan mengikuti perjamuan kawin anak domba. Nah, di dunia sementara di dunia yang belum terangkat akan hancur-hancuran, ya. Dan kita akan kembali bersama Tuhan dan Tuhan datang kali kedua memerangi si iblis itu, si kuasa antikris itu, si penguasa keji itu, dan kita akan menang lawan dia. Pasti kita menang. Pesan terakhir yang saya mau pesankan, nah nanti saya akan ceritakan juga, yang belum terangkat bukannya sudah tidak bisa lagi, masih bisa walaupun sangat kecil pengharapannya. Makanya itu kan saya terus gaungkan dari sekarang. Ayo, kalau siapa yang belum bertobat sungguh-sungguh, ya udah. Tapi siapa yang belum terangkat bukan berarti tidak bisa mendapatkan surga. Masih bisa walaupun kecil sekali pengharapannya. Terus berjuang. Mungkin berjuangnya akan double nanti, ya. Saat uang sudah tidak ada, memakai scan, memakai barcode. Siapa yang tidak menerima binatang itu, dipotong tapi tidak mati, dipotong lehernya tidak mati, masih tetap hidup karena kematian sudah diangkat sama Tuhan. Tuhan sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kitab akan hilang.
Nah itulah, gimana sih kalau kematian itu sudah diangkat, sudah ada lagi kematian. Jadi hidup dengan tidak ada kepala, hidup dengan tidak ada badan, hidup tidak ada dengan lengan, tapi masih hidup. Bagaimana saya juga tidak bisa menggambarkannya, ya sangat sadis. Yuk sama-sama, Tuhan pasti tolong kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, inilah Tuhan renungan di akhir daripada selesainya seri khotbah Wahyu ini. Tuhan, biarlah kami terus dapat bisa kuat menjelang kedatangan-Mu, menjelang rapture terjadi. Kuat terus, kuat di dalam-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak hidup di dunia yang gampang, sebab kami juga bukan anak gampang. Tetapi Tuhan pasti berikan kekuatan kepada kami. Entah dari mana, entah bagaimana, kami tidak memusingkan itu. Kami tidak sekepo itu memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Tapi biarlah kami dapat mempunyai keyakinan iman yang teguh, berharap sama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, khotbah yang sangat begitu indah. Apalagi yang kami sudah alami di pada akhir zaman ini, adanya pandemik merubah semuanya. Pola kehidupan kami semua berubah. Bahkan tatanan di dunia berubah. Tapi kami akhirnya percaya Bapak, apapun itu, ada yang bilang the new world order sedang terjadi. Apapun itu Bapak, kami bersama-Mu Tuhan. Kami tidak akan terkena sama peraturan hal itu, sama sistem dunia yang baru. Sistem pemerintahan kami adalah surga, dan kami akan pasti Tuhan angkat sebelum Antikris itu yang sebentar ada di bumi ini. Beliau sudah ada, mereka sudah ada yang memerintah di bumi ini. Kami terlalu yakin sebentar saja Dia sudah memerintah. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Kuat di dalam, seperti Nabi Nuh, bisa terus mempertahankan iman percayanya. Si Tuhan Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus, urapi dari setiap pemirsa yang mendengar, tua muda kecil semuanya Engkau berkati, dan kami kekuatan dan tanda kesenangan. Haleluya, amin.